Honda Vario 125 Fi generasi pertama atau KZ-R yang lain waktu itu ada masalah di air radiator. Itu yang pertama, karena air radiatornya itu selalu nyembur ya, atau nendang balik gitu loh kompresinya. Kemudian untuk performa juga berkurang. Nah, untuk sang pemilik ini meminta untuk tenaganya itu dipulihkan kembali kalau bisa. Nah, ini tahap test drive. Untuk tahap test drive-nya, apakah sirkulasi air radiatornya itu masih bermasalah. Nah, ini untuk tahap tes engine-nya ya. Ini akan saya tes ini di kilometer berapa ini? 80.168,9, anggap saja 80.170 km. Nanti akan saya coba jalan sampai 3 kilo sampai 5 kilo lah, apakah ada kendala. Untuk intinya apakah ada kendala. Untuk mesin sudah halus, kemudian untuk akselerasi dapat, ini akselerasinya sudah enak, akselerasinya bagus. Namun untuk top speednya nanti bisa dicoba dulu, karena ini jalan kawasan ya, ini jalan kawasan bukan jalan raya. Intinya ini kawasan industri, namun belum dibuka untuk istilahnya apa ya, untuk umum lah, bukan umum ya, dipakai sih bisa, cuman harus tahu aturan. Kenapa saya memilih di kawasan industri ini? Yang pertama, jauh dari apa namanya, pengendara-pengendara lain ya, intinya masih free, bisa dikatakan masih bebas lah, dalam arti itu nggak ada gangguan lalu lintas pengguna lain gitu. Kilometer menunjukkan 8.169,98, balik lagi 0,9, enggak salah. Oh, normal 80.170. Ya, lah. Nanti kalau misalkan 5 kilo berarti kan 175 katanya.
untuk indikator suhu radiator setelah jalan kurang lebih 3 kilo masih aman ya. Coba kalau balik lagi ke sana 3,94 kilo. Mantep ya, untuk Vario ini mantep sih, mulai akselerasi sampai top speed itu mencapai 100 km per jam itu ringan. Intinya untuk akselerasi sampai di 100 km per jam itu ringan sekali. Berbeda biasanya ada Vario seperti ini untuk mencapai top speed atau 100 itu biasanya 80-90 udah ngeden. Ini enak. Coba dari awal 0 sampai 100 berapa detik atau seberapa ringan sih larinya. Udah enak ini, mulai dari akselerasi sampai 100 km per jam itu udah butuh waktu yang lama. Intinya di angka 80 km sampai 90 itu udah ada getar di bagian VT. Itu berarti untuk tenaga sudah maksimal. Karena ini kan di daerah kawasan, tekanan angin juga mempengaruhi. Untuk sampai 110 itu agak berat karena ada tekanan angin. Berbeda halnya ketika hanya di standar 2. Speedometer menunjukkan di angka 80.178,5. Berarti saya berjalan kurang lebih
8,5 km. Untuk indikator ini normal, tenaga oke. Nanti tinggal ngecek di bagian air radiator apakah berkurang. Tinggal ngecek di air radiator apakah berkurang. Masih utuh. Ini tandanya berarti untuk sirkulasi radiator itu normal. Ini sudah dibuat jalan kurang lebih sekitar 8,5 kilo lah. Itu belum lagi jarak ke bengkel, nanti ya kita hitung 10 kilo lebih ada ini. Ya, jadi seperti ini. Aduh, cari posisi PW dulu lah. Untuk vario ini seperti ini ya. Nah, kemudian akan saya cek di bagian-bagian sirkulasi water pumpnya. Itu oli sisa sebelum dilakukan pembongkaran memang udah ada rembesan. Intinya di bagian water pump itu normal, karena sebelumnya kemarin pakai sel mekanikal itu yang yang kurang bagus ya untuk kualitasnya itu. Ya, intinya selesai untuk vario ini. Intinya untuk akselerasi sampai 100 km per jam itu bagus, saya katakan bagus lah, bagus. Kemudian tidak ada getaran di GVT. Kadang kan ada vario seperti ini, ketika mau mencapai 100 km per jam itu di angka 90-80 itu ngeder atau getar. Ini enggak, cuman berbeda karena ini kan situasinya kan jalan free, hambatan ibaratnya ya. Nah, tekanan angin itu juga berpengaruh. Yang pertama tekanan angin, kemudian beban pengendara itu sendiri. Berbeda halnya dengan kita menggunakan standar 2 seperti ini. Kalau standar 2 seperti ini mungkin maulah 110 kilo atau 120 lah katakan. Nah, kelihatan kan di angka 110 ada limit. Tetapi ketika dinaikkan pengendara itu pasti turun 10%-nya. Pasti 10%. Nah, itu. Jadi untuk vario ini saya nyatakan selesai lah. Untuk vario ini saya nyatakan selesai. Semoga untuk vario ini saya nyatakan selesai. Udah sip, beres.